Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ilmu Pemerintahan kelas B kelompok 2 Budaya Melayu akan menjelaskan tentang bahasa Melayu. Sebelum kami menjelaskan bahasa Melayu, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alia Zahwa Inaya, dan di samping saya Rafli Maulana. saya Putra Kafia. Saya Rukun Wandari. Saya M. Aril Saputra. Saya Alisa Trinazira. Saya Putri Raisa. Saya Salmila Pradita. Saya Tisna Trihana. Saya Nurullah Warahmani. Selamat menyaksikan. A few moments later. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Semarang Channel. Pada video kali ini kami akan membahas tentang sebelum menonton video kami, ada baiknya jangan lupa Di like, comment, and subscribe. Selamat nonton. Apa itu bahasa Melayu? Bahasa Melayu adalah suatu bahasa Austronesia yang dituturkan oleh kira-kira lebih dari 41 juta orang atau 13,5 juta di Malaysia dan 5 juta di Indonesia, tanpa jumlah penutur bahasa Indonesia atau lebih dari 295 juta orang dengan jumlah penutur bahasa Indonesia sekitar 260 juta di seluruh dunia. Asal-usul pertumbuhan bahasa Melayu berasal dari Sumatera Selatan, Indonesia. Catatan terawal bahasa Melayu kuno adalah sebuah prasasti bertarik 682 Masehi yang dijumpai di Sumatera Selatan. Bagaimana sih asal-usul bahasa Melayu? Bahasa Melayu yaitu berasal dari Sumatera bagian selatan, yaitu kota Jambi pada tahun nomor 20 Masehi. Bahasa Melayu menyebar di daerah Riau sampai ke Semenanjung Melayu. Nah, pasti teman-teman pada penasaran kan, gimana sih bahasa Melayu itu berkembang dan digunakan? Nah, kali ini kita akan mendengar penjelasan dari Noor. Bahasa Melayu pertama kali digunakan dan berkembang di wilayah pesisir Asia Tenggara, terutama wilayah Semenanjung Melaya, Sumatera, dan kepulauan sekitarnya. Wilayah ini juga mencakup bagian-bagian dari negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, dan juga Singapura, Brunei, dan Thailand Selatan. Di mana saja sih bahasa Melayu digunakan? Nah, bahasa Melayu sendiri itu banyak digunakan di beberapa daerah Indonesia. Contohnya seperti di Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Lampung, Bandung, Bali, Ternate, Riau, Sumatera Utara, Ambon, Manado, NTB, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Sejarah masuknya bahasa Melayu ke Riau. Bahasa Melayu memiliki sejarah yang panjang di Riau. Sejarah ini dimulai dari Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Melayu Tomasik,
Kerajaan Malaka, dan Kerajaan Melayu Riau. Di Kerajaan Melayu Riau, bahasa Melayu berkembang dan tersebar ke hampir seluruh penjuru semenanjung Malaya. Raja Ali Haji, seorang sastrawan istana dari Kesultanan Riau Lingga, menyusun Kamus Eka Bahasa Melayu yang sistematis pada pertengahan abad 19. Bagaimana penggunaan bahasa Melayu Riau? Ada 4 penggunaan bahasa Melayu di Riau. Yang pertama, melereng. Yang kedua, mendata. Yang ketiga, mendaki. Dan yang keempat, menurun. Yang pertama, melereng, itu digunakan untuk orang sapaan yang lebih ramah atau lebih akrab. Contohnya, "Hai Pak Ci, apa kabar?" Nah, yang kedua, adanya kata sapaan mendatar. Kata sapaan mendatar ini lebih santai atau tidak formal bahasanya. Contohnya, "Hadijah, nak kemana?" Nah, seperti itu. Yang ketiga, adanya kata sapaan mendaki. Kata sapaan mendaki ini adanya konteks yang lebih sedikit formal atau sedikit serius. Nah, contohnya, "Pak Ci, ada yang bisa dibantu?" "Bu, ada yang bisa dibantu?" "Mak Ci, ada yang bisa dibantu?" Yang keempat, adanya sapaan menurun. Kalau sapaan menurun ini konteksnya resmi atau formal. Bisa kalian gunakan, misalnya kayak kalian menggunakan kata permisi atau minta tolong kepada orang yang lebih tua. Itulah 4 penggunaan bahasa Melayu yang ada di Riau. Apa saja ciri-ciri Melayu Riau? Yang pertama, alfabet Latin. Yang kedua, sistem ejaan yang bersifat inovatif. Yang ketiga, struktur kalimat SOP. Yang keempat, penggunaan awal dan akhiran. Yang kelima, peningkatan kata. Yang keenam, perbedaan dialek. Yang ketujuh, penggunaan kata sarapan. Apa sih fungsi dari bahasa Melayu? Fungsi bahasa Melayu sendiri yakni sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahasa pergaulan. Dan yang kedua, sebagai bahasa resmi. Yang ketiga, sebagai bahasa perdagangan. Yang keempat, sebagai alat komunikasi dari berbagai aspek yang terdiri seperti seni dan sastra. Dan yang kelima, yaitu ada alat komunikasi dalam agama dan adat. Sekian. Apa saja dialek Melayu Riau? Nah, dialek di bahasa Melayu Riau itu yang pertama ada Dumai, Bengkalis, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Selat Panjang, Siak, Pelalawan, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui apa-apa saja dialek yang ada di Riau, berikut penjelasan dialek-dialeknya. Dialek Indragiri Hulu, dialek Pelalawan, dialek Rokan Hulu, dialek Talang Mama, dialek Melayu Sakai, dialek Melayu Siak, dialek Melayu Rokan Hilir, dialek Bengkalis, dialek Akit, dialek Selat Panjang, dialek Dumai, dialek Kuantan Singingi, dialek Pekanbaru, dialek Kampar. Sejak kapan bahasa Melayu digunakan? Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara pada abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka pada tahun 683 Masehi di Palembang, selanjutnya di Talangtua Berangka yang ditemukan pada tahun 684 Masehi di Palembang, selanjutnya di Kota Kapur Berangka yang ditemukan pada tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan terakhir di Karangbrahi Berangka yang ditemukan pada tahun 688 Masehi di Jambi. Jenis dan ciri bahasa Melayu. Bahasa Proto-Melayu. Bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu pramodern. Bahasa Melayu modern. Nah, itu tadi penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lain waktu. Dan
video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.